Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deti Rahmadanti dari kelas MTBK. Di sini saya akan menjawab forum mengenai batch process. Batch process adalah metode pemrosesan data di mana data dikumpulkan terlebih dulu dalam jumlah besar selama periode tertentu, kemudian diproses sekaligus dalam satu waktu atau batch. Batch processing mengeksekusi sekumpulan data secara periodik, misalnya harian, mingguan, atau bulanan. Proses ini cocok untuk analisis data besar yang tidak membutuhkan hasil instan, seperti perhitungan laporan keuangan, agregasi data transaksi, pembuatan rekomendasi produk, atau evaluasi performa karyawan. Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk implementasi batch processing yaitu: 1. Ada volume data harus diperhatikan, karena batch processing memproses data dalam jumlah besar sekaligus, sehingga sistem harus siap menangani beban tersebut. 2. Penjadwalan yang tepat, agar batch job berjalan di waktu yang tidak mengganggu operasional, misalnya dijalankan pada malam hari. 3. Pengelolaan resource perlu direncanakan, karena batch job sering membutuhkan CPU, memori, dan storage besar dalam satu waktu. 4. Monitoring dan error handling, agar kegagalan job bisa segera dideteksi dan diperbaiki tanpa menunda proses data lainnya. 5. Format dan kualitas data harus diperhatikan dengan memastikan pipeline batch mendukung berbagai jenis data dan membersihkan data yang tidak konsisten sebelum diproses. Adapun framework yang cocok untuk batch process yaitu data terstruktur seperti tabel transaksi atau file CSV. Framework seperti Apache Hive sangat cocok karena mendukung query SQL batch pada data besar, sementara Apache Spark SQL memungkinkan ETL dan analytic batch yang cepat pada data tabular, dan AWS Glue memudahkan ETL batch untuk data terstruktur di cloud. Kemudian ada data semi terstruktur, misalnya JSON, XML, dan log aplikasi. Framework seperti Apache Spark dapat digunakan untuk mendukung parsing dan transformasi data semi-struktur secara batch. AWS Glue juga mendukung membaca dan membersihkan data semi-terstruktur dalam pipeline ETL batch, dan Google Cloud Data Flow menyediakan eksekusi ETL batch pada data semi-terstruktur di lingkungan Google Cloud. Kemudian data tidak terstruktur seperti teks bebas, gambar, atau video. Framework yang dapat digunakan yaitu Apache Spark digunakan sebagai pustaka seperti Spark ML-lib untuk analisis batch pada teks atau gambar. Hadoop MapReduce masih sering dipakai untuk memproses file besar seperti log text atau multimedia, dan AWS Batch cocok untuk job pemrosesan file besar seperti konversi video atau analisis teks masif secara batch. Contoh diagram alur batch processing untuk financial fraud detection yaitu: 1. Data source, data transaksi dikumpulkan dari database, log system, dan aplikasi lain. 2. Ingest ke data lake, data dari berbagai format seperti data terstruktur, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur disimpan di data lake. 3. ETL atau data pre-processing yaitu data dibersihkan, ditransformasi, dan disiapkan untuk dianalisis. 4. Ada data warehouse yaitu data terstruktur dimuat ke data warehouse untuk dianalisis. 5. ML model training dan inference yaitu model machine learning dilatih dari data historis dan digunakan untuk memberi skor risiko transaksi baru. 6. Fraud scoring output yaitu transaksi dengan skor tinggi disimpan dan dilaporkan. 7. Fraud investigation yaitu tim investigasi meninjau skor tinggi dan hasilnya digunakan untuk menyempurnakan model. Adapun referensi yang saya gunakan sebagai berikut. Terima kasih.